artinya menunggu ditegur atau diperintah oleh Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru dulu ya. Oke. Nah untuk lebih mendalami makna daripada disiplin, terlebih disiplin positif ini, maka kita sama-sama akan bahas ke depan yang akan disampaikan oleh Ibu Sisya. Baik, kita sebagai peserta didik, kita datang di sekolah dengan tujuan selain mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, namun kita juga akan dilatih, kita akan dibentuk soal sikap. Sikap itu banyak sekali, tapi dalam hal ini kita bicara tentang bagaimana sikap disiplin yang positif. Tentu anak-anak sudah banyak mengetahui dan menjalankan atau mengimplementasikan dalam kehidupan setiap hari, baik di rumah maupun di sekolah, tentang disiplin itu sendiri. Disiplin itu mempunyai tujuan yang banyak sekali. Disiplin positif dalam hal ini itu tujuannya banyak sekali. Anak-anak bisa sebutkan tentang tujuan daripada disiplin positif ini. Coba, no. Tujuannya supaya anak-anak bisa mandiri. Ya, berikut. Iya, supaya kita bisa menghormati satu sama lain. Karena salah satu contoh daripada sikap disiplin itu kan menghormati juga, ya. Betul sekali. Engkau berikut. Supaya kita dapat menjalin kerukunan hidup antara satu dengan yang lain. Ya, bagus. Berikut. Supaya kita dapat menjalin persatuan dan kesatuan antar siswa, baik di dalam ini maupun di luar kelas atau antar kelas ataupun di luar dari kelas, di masyarakat dan lain-lain. Dengan kelas yang tadi kita sudah omongin soal keyakinan tadi itu, yang pertama itu adalah meningkatkan disiplin positif dengan motivasi. Ulangi, meningkatkan disiplin positif dengan motivasi. Jadi masing-masing orang harus mendorong dirinya sendiri, motivasinya sendiri, untuk bagaimana menunjukkan sikap yang positif, disiplin positif. Jelas atau jelas ya? Kasih lalu. Nanti sebentar akan ditampilkan pokoknya. Coba anak-anak amati, lihat di papan ini, perhatikan gambar ini. Sudah ada yang menunjukkan sikap yang baik atau bagaimana kalimat positif. Maju, tapi nama. Bandingkan ketiga teman ini, mana yang menunjukkan disiplin positif dan mana yang negatif. Positif dan negatif Bagaimana itu? Apa yang ingin kita terapkan di kelas ini, setelah itu baru kita langsung jadi satu nanti. Saya tampilkan contohnya. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang tampak dan tidak tampak. Misalnya yang tampak atau yang terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, maksudnya menghargai perasaan orang lain. Berarti di sebelah ada terdengar. Mari kita saling menolong, gitu. Contohnya, misalnya yang terlihat kita peduli terhadap orang lain. Nah, habis itu yang terdengar apa yang kita ucapkan. Nah, apa yang perlu kita ucapkan supaya teman-teman tergerak untuk bisa dalam bentuk kalimat. Nah, yuk mari kita bantu teman ini yang sakit atau yang bagaimana? Kesusahan. Kesusahan. Sementara yang tampak
perilaku berarti. Baik, sekarang adik-adik juga perlu memahami yang namanya tugas kita sebagai guru dan tugas kalian sebagai murid. Di sini dicontohkan, misalnya tugas guru mengajar. Berarti tugas kalian sebagai siswa apa? Belajar. Nah, menjadi terbalik dari apa yang dipaparkan di atas, bahwa tugas guru itu bukan untuk menyakiti atau disakiti oleh teman-teman atau oleh rekan-rekan yang ada di sini. Dan begitu pula murid. Murid bukannya untuk saling menyakiti. Kalian masih saling olok? Masih. Itu perlu kalian sadari bahwa itu bukan tugas kalian untuk saling mengolok satu sama lain. Buang sampah pada tempatnya. Ada lagi mengerjakan tugas. Nah, seperti itu kita sama-sama pilihkan yang mirip-mirip satu tempat, baru kita rumuskan dalam bentuk keyakinan. Jadi keyakinan itu sebenarnya tidak banyak. Misalnya satu poin, hormat. Hormat berarti menghargai milik orang lain, seperti itu. Jadi misalnya mengambil barang orang lain. Dan mengembalikan. Ya. Apa yang kedua, bekerja, misalnya mengerjakan tanggung jawab. Jadi kita ambil nilai kebaikannya apa, kita kasih judul, setelah itu baru kita rumuskan di bawah dalam bentuk kalimat. Bisa mengerti? Bisa. Baik, jadi selanjutnya kalian dibagikan, ini namanya stick note ya. Kalian menuliskan pendapat kalian masing-masing untuk bisa diterapkan di dalam kelas. Jadi kalau rasa tidak bisa, tidak perlu tulis. Misalnya kalian tulis berpakaian yang rapi, sementara harian bapak ibu masih harus tegur kalian. Berarti kalian tulis ini tidak berdasarkan kesadaran diri. Tulis sesuai kesadaran diri untuk bisa diterapkan di dalam kelas. Oke? Oke. Satu ya. sama-sama menentukan dia punya apa, nilai kebaikannya apa, kalimatnya apa. Setelah itu pembuatannya itu nanti karena waktunya sudah cukup, ya. Baik. Baik, tadi saya bersama Ibu sudah memilahkan per poinnya. Kita lihat yang pertama ini, poin 1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar di kelas.
Nah, ini berarti dia punya nilai kebaikan apa? Berdoa sebelum berdoa. Bersyukur. Baik, saya ingatkan kembali pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama itu apa? Pelajar ini, dengar ya. Mengerjakan tugas tepat waktu, bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu, masuk kelas tepat waktu, disiplin, jangan bermain di dalam kelas, berpakaian sesuai jadwal, menggunakan seragam sesuai aturan. Oke, disiplin. Boleh. Berakhir. Mendengar penjelasan guru dan menghormati guru yang sedang berbicara. Saling menghargai antara satu dengan yang lain. Dilarang membuli di kelas. Menjaga persatuan dan kesatuan antar siswa. Menghargai guru yang sedang mengajar. Ayo terapkan senyum sapa salam. Menghargai pendapat yang disampaikan oleh Ahmad. Sekali ya. Kebersihan, keamanan, disiplin, nanti kita rangkum dalam 5 kalimat. Terlepas dari kata-kata negatif macam jangan atau dilarang itu kita tidak bisa pakai ya. Karena itu bukan kalimat positif. Oke? Jadi terima kasih. Kameramen ini agak capek. Modelnya bisa seperti ini. Pajang di belakang situ. Yang mana setiap kali kita masuk dan keluar kelas itu pasti kita lihat. Dan jika di kelas kita sudah tidak sesuai, berarti mari kesadaran dari dalam diri kita untuk memperbaiki diri. Setidaknya mulai dari hal yang kecil, misalnya jaga kebersihan kampus kelas. Ini nanti setelah kita tempel baru perwakilan kelas yang jadi pengurus kelas itu tanda tangan. Masih.